Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kuduslah Tuhan. Saat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh perbuatan-Mu ajaib. Kau layak disembah, dipuji dan disembah. Kau layak dipuji disembah, Kau yang layak diagungkan. Nama-Mu besar Tuhan. Oh, shalalabalabala, sikaya rawara selabalabala, sirara sewara barababababababa, sikaya bara sewara balabala. Terima kasih Yesus. Penuhi kami di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Oh, suci kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, shalabala. Katakan nyanyi kudus. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha
kembali Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk memulai setiap rangkaian pelajaran kami Tuhan. Amin, Biarlah Yesus. Engkau berkati pelajaran kami dari awal Haleluya. pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pelajaran kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ada kawan kita? Kawan kita nggak ada ya? Agape? Oh, udah ada. Oke. Saya akan mengulangi ini sedikit lagi, ya, supaya kalian benar-benar mengerti penginjilan yang ada di dalam Injil Matius. Matius menjangkau jiwa orang-orang Kristen Yahudi. Mengapa orang Yahudi itu sudah Kristen kok sama Matius itu masih dijangkau? Karena orang-orang Kristen Yahudi itu sampai saat ini orang-orang Yahudi masih menantikan Mesias. Padahal Mesias itu sudah datang, yaitu siapa? Yesus. Yesus itu sudah datang waktu dia lahir di kandang Bethlehem itu. Tapi mereka tidak mengerti. Itulah sebabnya Matius menjangkau orang-orang Kristen Yahudi. Nah, dengan penginjilan dia itu dengan apa? Melambangkan Yesus itu sebagai raja. Bukan hanya raja di atas segala raja, tapi benar-benar dia membuktikan Yesus itu raja yang menguasai kehidupan kita. Yang membawa manusia itu masuk ke surga. Itu inti dari penginjilannya Matius. Agar orang Kristen Yahudi ini tidak menantikan terus yang namanya Mesias itu. Ya, oke. Nah, karena Yesus itu diumpamakan sebagai raja, pasti raja itu ada silsilanya, ada keturunannya ya, keturunan Raja Daud. Terus keturunan juga dari Abraham. Nah, dan karena raja yang lahir, yang datang itu siapa? 3 orang Majus. Nah ini. Dan amanat agungnya itu ini ya, Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah, Markus penginjilannya dia kepada orang kafir. Kristen non-Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak semuanya Kristen. Ada orang-orang Yahudi yang masih percaya dengan adanya dewa-dewanya. Seperti dewa matahari dan sebagainya ya. Karena kalau kita lihat di Timur Tengah, khususnya daerah Mesir itu kan masih banyak penyembahan juga. Nah ini ya, nanti kita bisa lihat di penginjilannya Paulus gitu ya. Nah ini. Dan Markus penginjilannya itu menyatakan bahwa Yesus itu sebagai hamba. Ayatnya itu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 45. Bahwa aku datang bukan untuk melayani, melainkan aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Begitu juga kita, kalau kita di satu tengah-tengah perkampungan atau di satu desa dan sebagainya, Tuhan izinkan, ingat, saudara datang sebagai hamba untuk melayani mereka. Ya, memang status kita sebagai penginjil atau status kita sebagai hamba Allah, tetapi tetap di mata Tuhan kita itu adalah hamba yang harus melayani orang-orang. Ya, ini. Nah, jadi kalau seorang hamba silsilahnya itu tidak perlu diketahui seorang hamba. Yang datang tidak ada. Injil amanat agungnya itu di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 18 ya. Nah, Lukas ini adalah murid Tuhan Yesus yang pintar. Dia itu adalah seorang dokter. Dan dia itu nantinya
Dia itu sebagai dokter pribadinya Rasul Paulus. Karena kita tahu kan Rasul Paulus itu keadaannya itu apa? Matanya. Karena dia, dia pernah melihat kan cahaya yang paling terang sekali. Nah itu ya, itu nanti. Itu kita tunggu penginjilan Paulus. Nah jadi Lukas ini menjangkau kepada orang Kristen Yahudi peranaan. Jadi orang Yahudi campuran. Itu ya. Ada satu suku yang namanya, ada satu yang namanya orang Samaria. Lah orang Samaria inilah termasuk orang campuran yang berasal dari orang Yahudi yang kawin campuran. Itulah. Ya. Ini. Dia penginjilan Lukas ini menggambarkan Yesus itu sebagai anak manusia. Nah, Yesus digambarkan sebagai anak manusia. Dia menggambarkan Yesus sebagai anak manusia supaya penginjilannya itu dimengerti. Bahwa kalau manusia itu kan manusia yang normal itu menghadapi tantangan, cobaan dan sebagainya kan. Nah, dengan adanya menghadapi tantangan, cobaan, nah perlu adanya satu penolong, yaitu siapa? Juru selamatnya itu siapa? Ya itulah diperkenalkan Yesus itulah. Nah ya, kalau Lukas penginjilannya begitu. Jadi nanti kalau kalian datang di satu daerah, nanti diutus, Tuhan percayakan di satu daerah, saudara mau bagaimana? Mau mengikuti Matius, cara penginjilannya diumpamakan Yesus itu sebagai raja yang menguasai kehidupan manusia, atau Yesus sebagai apa? Itu terserah kita, ya. Kalau kita melihat lagi cara pelayanan Yesus, Yesus kaitkan dengan adanya situasi yang ada. Berjumpa dengan perempuan Samaria, dia berbicara tentang air kehidupan. Karena perempuan Samaria saat itu lagi mau menimba air. Jadi kita harus pandai-pandai melihat keadaan apa yang kita lihat ya ke sekeliling kita itu. Penginjilan kita itu bebas ya. Nah, bebas tapi terarah, bersifat alkitabiah. Itu penginjilan kita. Nah, karena Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai manusia, sehingga kalau manusia itu pasti ada silsilahnya. Pasti ada datonya. Ya, ini. Jadi keturunan dari siapa? Adam. Nah, yang datang siapa? Waktu Yesus lahir, gembala-gembala. Ini. Dan amanat agungnya di Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Itu ya. Nah, kemarin kan kita sudah baca, nggak perlu dibaca. Nah, sekarang kita masuk di dalam Yohanes. Yohanes ini penginjilannya atau jemaatnya adalah universal. Universal itu artinya apa? Semua bangsa. Semua bangsa yang ada di tempat dia melayani. Suku apapun ada, universal. Nah, penginjilan Yohanes ini dia mengumpamakan atau melambangkan Yesus sebagai anak Allah. Jadi dia katakan Yesus sebagai anak Allah bukan berarti Allah punya anak, tapi dia jelaskan kepribadiannya Yesus itu, dia jelaskan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau yang namanya manusia, jadi prosesnya juga ikut seperti manusia. Manusia itu dilahirkan. Makanya Yesus pun juga apa? Dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, dia jelaskan sebegitu secara mendetail sehingga sampai meyakinkan orang itu percaya. Nah, jadi makanya kita sebagai penginjil tuh jangan bilang penginjil enak, cuma jalan-jalan, bukan jalan-jalan, tapi kita juga jangan kalah dengan orang-orang yang lulusan teologi.
Walaupun mereka lulusan teologi S1, S2 dan sebagainya, tapi kita di tempat ini pun juga kita belajar Alkitab sama-sama dengan mereka. Gitu ya. Oke. Jadi inilah makanya kuasai Alkitab. Makanya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dibaca. Supaya kita bisa menguasai dan penginjilan kita itu enak, lancar gitu. Roh Kudus yang akan mengingatkan ayat-ayat Alkitab yang pernah kita baca. Ini ya. Jadi kalau penginjilan itu jangan bawa Alkitab, nanti orang lari. Jadi makanya pertama kali itu jangan keluarkan senjata kita, Alkitab jangan. Kalau dia sudah respon, sudah 2-3 kali jumpa, barulah keluarkan itu Alkitab. Itu ya. Oke. Nah, di sini karena sebagai anak Allah tidak perlu silsilah. Ya. Yang datang tidak ada. Ya, yang namanya anak Allah tidak ada. Terus tetapi amanat agungnya sudah bukan lagi pergilah beritakan, ini sudah bukan. Tetapi kita lihat persatuan gereja-gereja. Tubuh Kristus, doa Yesus. Jadi Yohanes pasal 17 ini merupakan satu doa Yesus agar orang-orang yang percaya itu dipersatukan. Dipersatukan dengan apa? Dengan darah Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tubuh Kristus. Ini ya. Nah ini doa Yesus, kesatuan. Nah ini ayatnya, ayat untuk pengutusannya ini sering kita baca sudahan ya. Oke. Jadi di sini kita sudah tahu dan kita sudah mengerti ya. Saya akan hapus dan kita masuk di dalam Kisah Para Rasul. Kawan kita itu si Agape itu nggak ikut setiap hari ya dia? Hah? Oh gitu. Gitu. Nah kita akan melihat di dalam pembagian di dalam perjanjian baru ya. Kita akan melihat pembagian di dalam perjanjian baru yang jelas itu adalah kita akan melihat sejarah misi PB. Yang pertama adalah Injil kan? Injil. Itu kita sudah jelaskan kan? Baik Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini disebut apa? Tahu nggak? Disebut apa? Kitab apa? Sejarah, ya. Mengapa Kisah Rasul ini disebut kitab sejarah? Karena Kisah Rasul ini berbicara mengenai tentang sejarahnya rasul-rasul pada saat memberitakan Injil dan berbicara tentang khususnya adalah bagian yang menonjol itu adalah Rasul Paulus menjangkau kepada jiwa-jiwa ini. Dan selain itu juga di Kisah Para Rasul inilah gereja mulai bertumbuh. Gereja mulai berdiri di Kisah Para Rasul ini. Yang menonjol itu adalah penginjilan rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus. Terus sejarah
berdirinya gereja lokal yaitu di Asia Kecil. Di Asia Kecil. Ingat di Asia Kecil itu ada 7 gereja. Di Wahyu itu kan aja kan 7 gereja Asia Kecil. Gereja Sardis, Laodikia dan sebagainya itu. Nah, ini. Nah, sejarah gereja berdiri itu dimulai dengan diawali dari terjadinya Pantai Kosta. Terjadinya Pantai Kosta. Pencurahan Roh Kudus ini. Nah, ini ya. Nih. Terus kita nanti saya akan jelaskan dikit Kisah Para Rasul. Dan yang ketiga apa? Habis Injil, terus Kisah Para Rasul, surat siapa? Apa? Habis ini? Surat-surat Paulus ya. Surat-surat Paulus. Nah, dinamakan surat-surat Paulus karena apa? Paulus yang menulis. Nah, yang keempat surat-surat umum. Itu termasuk Petrus, Timotius, termasuk Petrus, ya Yohanes, itulah masuk di umum itu. Nah, dan yang kelima apa? Disebut kitab. Ya, kitab Wahyu itu disebut apa? Kitab Nubuatan. Nah, inilah. Di kitab Nubuatan inilah tujuan PI dinyatakan. Nanti kita akan lewat. Sekarang kita masih masuk di dalam Kisah Para Rasul dulu. Sudah, silakan catat. Nah, sampai dari Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, sebelum masuk di Kisah Para Rasul, ada pertanyaan enggak? Yang mana? Yang bawah itu, yang dikasih kalau bukan itu. Ini kan penginjilan rasul-rasul dalam kurung khususnya Rasul Paulus. Ya, saya tunggu. Silakan nyatat. Itu apa? Yang mana? Bawah. Ini. Pantai Kosta. Ini. Ini kitab Nubuatan, Wahyu. Di bawah. Wahyu. Itu bawah. Tujuan PI dinyatakan. Di dalam kitab Wahyu itu tujuan PI itu dinyatakan. PI. Nah, Itu apa? PI. Masa nggak tahu PI? Penginjilan atau pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Ya ampun. PI. Oh, penginjilan. Pemberitaan Injil. Nah. Mana? Ini. Sejarah berdirinya gereja lokal di Asia Kecil. Bu, yang di surat-surat umum itu kitab apa aja? Ya kamu bisa lihat. Habis Kisah Rasul itu apa? Roma sampai. Nah,
Ibrani itu sudah ikut surat umum. Roma sampai Ibrani. Nah, enggak, Ibrani itu sudah masuk surat umum. Makanya mesti harus ada, nanti kamu pasti dapat pelajaran tentang teologi PLBB. Itu bukan urusan saya tuh. Bagian saya PI-nya. Kalau saya jelaskan itu nanti menyalahi dosen teologi perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan hak saya itu. Ya kamu kan baru masuk, sabar-sabar dulu lah. Sudah semua? Sudah, nyatanya sudah, kalau sudah saya hapus. Ya, sebelum kita masuk di dalam Kisah Para Rasul itu berbicara tentang penginjilannya Paulus, kita akan melihat dulu penginjilan Yesus. Kita buka di buku yang ini. Ya. Saya tidak ambil dari awal sampai akhir ya. Saya ambil yang penting-penting saya jelaskan. Karena sudah ada bukunya, kalian sendiri yang aktif belajar ya. Kalian sendiri yang baca buku ini nanti. Kalau ada waktu senggang, makanya selama dibina di sini, banyaklah baca Alkitab dan banyaklah untuk belajar. Nah, kita melihat di sini, kalau kita lihat dikatakan penginjil dan penginjilan. Nah, itu halaman 2. Tapi yang akan saya bahas, kita akan langsung lompat di dalam halaman 5. Cara-cara penginjilan. Cara-cara penginjilan. Di situ dijelaskan cara-cara penginjilan, ya. Alkitab mencatat ada berbagai macam cara untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Nah, caranya kita kan sudah lihat. Cara dari Matius bagaimana, cara dari Markus, cara dari Lukas, cara dari Yohanes, dari rasul-rasul itu kita sudah melihat kan. Nah, jelas dikatakan melakukan pekerjaan penginjilan. Semua cara ini hendaknya dijalankan sesuai dengan kondisi setempat dan tidak perlu dipaksakan atau dipertentangkan satu sama lainnya. Jadi kalau kita menginjili, kita itu perlu apa? Melihat kondisi di tempat yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga kondisi orang yang kita injili atau orang yang kita layani. Nah, ini ya. Ada keunggulan dan kelemahan dari masing-masing cara di dalam penerapannya. Nah, kita lihat yang pertama, penginjilan melalui program pemuritan. Penginjilan melalui program pemuritan, kalau di gereja, kalau gereja itu mengadakan PWG, tahu nggak singkatan PWG? Nggak tahu ya? Kalau di gereja itu sebaliknya harus ada PWG. PWG ini adalah pelajaran atau pendidikan warga gereja. Warga gereja itu atau jemaat gereja. Nah, baik dari sekolah minggu, baik dari sekolah minggu sampai dewasa. Itu harus ada PWG.
PWG yang di gereja salah satunya yaitu apa? Kita buat komsel. Komsel itu kita buat bukan hanya komsel misi, tetapi bisa juga bahannya misalnya tentang keluarga. Bahannya kalau di Komuda tentang pemuda, pergaulan pemuda, bagaimana pacaran yang baik, memilih pasangan dan sebagainya, itu bisa kita buat sendiri bahannya. Itu kalau nggak bisa buat bahannya, kita bisa beli buku, cari buku-buku yang cocok yang akan kita sampaikan. Seperti contohnya ini salah satunya. Kalau untuk komsel misi, salah satunya bisa buku ini. Bisa juga ini, buku yang saat ini kita belajar ini. Itu bisa juga. Banyak kita cari buku-buku ya. Ini salah satunya ini. Terus selain itu apa lagi? Selain itu PA. Ngerti PA? Pendalaman Alkitab ya. Kalau pendalaman Alkitab itu caranya seperti gini. Ngajar gini, caranya seperti itu. Ada pertanyaan, ada apa? Beda dengan cara berkhotbah ya. Ini. Nah, ini pelajaran atau pendalaman Alkitab. Nah, ini. Terus selain itu bisa juga ya, ini semuanya itu masuk di dalam pemuritan. Ini. Terus bisa juga kita mengadakan apa? Seminar-seminar. Seminar tentang apa? Pertumbuhan gereja, bagaimana caranya gereja kita bisa bertumbuh untuk memotivasi jemaat. Nah itu ya, seminar untuk pemuda juga kita bisa. Itu termasuk PWG ini ya. Kita buat seminar. Kita buat lagi apa? Retreat ya kan? Kita buat retreat. Retreat sehari aja. Nah, itu atau dan sebagainya. Ini. Nah, kita masuk lagi. Coba baca sampai di ini. Program pemuritan sampai secara langsung. Silakan. Ya, enggak, besok aja lah. Penginjilan melalui program pemuritan. Program pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dengan hidup bersama-sama, jalan bersama-sama, praktek bersama-sama dengan ke-12 orang murid-muridnya. Program pemuritan seperti ini baik sekali karena murid-murid langsung dapat belajar dari gurunya. Sehingga yang diajarkan bukan hanya teori saja, tetapi juga praktek dan teladan hidup. Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya yang digemblengnya secara langsung. Nah, jadi program pemuritan yang dilakukan Yesus ini adalah tinggal bersama-sama. Seperti kalian saat ini. Kalian saat ini kan tinggal sama-sama dengan Pak Yonatan, ya kan? Tinggal sama-sama dengan Ko Erik, ya kan? Nah, cara yang diambil di sini tuh seperti Yesus. Bukan hanya dikasih materi pelajaran, tapi melihat juga sikap dan tingkah laku dari kepribadian pemimpin, guru yang mengajar. Nah ini ya. Nah selain itu kita lompat ya. Jadi mengerti ya cara penginjilan melalui program pemuritan selain hidup bersama-sama ya sebelum diutus dan juga ini PWG ini. Kalau sudah diutus ini melakukan berarti memuridkan kan? Kalian kan saat ini jadi murid. Habis itu diutus berarti harus memuridkan.
Yang dimuridkan siapa? Jemaat, jiwa-jiwa baru yang kita injili itu kan. Jiwa-jiwa baru yang kita injilin kan tidak dibiarkan, harus dikumpulkan di satu gereja. Nah itu ya. Nah sekarang kita buka di halaman 6. Yang penting-penting aja, halaman 6. Silakan baca. Lainnya. Nah? Nggak ada halaman 6. Siapa bilang nggak ada? Ini 7. 5 langsung 7. Masa nggak ada? Sininya Kakak Desi. Wih, Ini 7 Pak. beti. Di mana, Bu? 6. Sudah ya? Yang 2, penginjilan melalui kebaktian kebangunan rohani. Nah, silakan gantian yang baca. 2. Penginjilan melalui kebaktian pembangunan rohani. Di dalam perjalanan pelayanannya, beberapa kali Yesus melakukan program penginjilan dalam jumlah peserta yang amat besar. Misalnya, ketika Yesus berkhotbah di Bukit Zaitun, di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Setelah kenaikan Yesus juga terjadi penginjilan dalam jumlah yang besar, yaitu pada hari Pentakosta, di mana Rasul Petrus berkhotbah di depan ribuan orang dan yang bertobat saat itu adalah sebanyak 3.000 orang. Kedua ayat 14 sampai 40. Ya. Penginjilan melalui KKR. KKR itu yaitu ini ya. Kebaktian kebangunan rohani. Itu disebut KKR. Jangan ada yang tanya lagi, Bu, apa itu singkatan KKR? Ya, ini sudah umum, singkatan yang umum ya. Nah, jadi penginjilan melalui kebaktian KKR ini atau KKR ini nih adalah, kalau ingat kemarin sudah saya singgung, macam-macam penginjilan itu adalah termasuk penginjilan massal. Nah, boleh di dalam buku saudara itu dalam kurung boleh ditulis massal, penginjilan massal atau PI massal. Nah, bisa ditulis itu di dalam bukunya. Itu kan milik pribadi kalian. Jadi ditulis-tulis nggak apa-apa. Nah, ya, penginjilan melalui kebaktian kebangunan rohani ini termasuk penginjilan massal. Ini salah satunya juga adalah pemuritan untuk penginjilan. Ya, ini ya. Nah, penginjilan massal yang kalau kita lihat yang Yesus lakukan itu apa? Penginjilan massalnya itu Yesus itu melakukan pelayanan holistik, ya kan? Yesus memberikan makan, ya kan? Yesus tahu keadaan apa yang yang diinjili itu memerlukan apa. Saat itu lapar, memerlukan makan. Itulah sebabnya Yesus memberi makan. Ini ya. Jadi kita juga bisa, kalau kita mau bikin KKR, kita bisa juga misalnya, contohnya malam KKR, siangnya kita bikin pengajaran. Ya, kita bikin pengajaran yang secara umum kebutuhan dari jemaat. Nah, selain pengajaran firman Tuhan, kita juga kalau ada dana, kalau ada sponsor, kita bisa juga apa? Pengobatan gratis. Atau juga misalnya apa? Bagi-bagi sembako. Nah, atau bagi-bagi baju layak pakai, ya kan? Nah, misalnya baju kita yang sempit-sempit yang sudah nggak kita pakai, kita bisa kumpulkan. Nah, kita bawa ke kampung-kampung, ya kan? Nah, itulah namanya penginjilan holistik. Kalau kita cuma hanya datang ke kampung, tapi tidak ada pemberitaan Injil, cuma hanya kasih beras, kasih gula, kasih kopi, itu bukan penginjilan. Itu hanya pemberian. Ya kan? Kalau hanya kasih baju bekas layak pakai, ya, jangan bilang baju bekas nggak enak di telinga. Nah, baju layak pakai itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk penginjilan itu bisa aja dengan cara apapun ya. Terus yang ketiga, silakan baca.
3. Penginjilan kepada kelompok. Yesus juga melakukan penginjilan kepada kelompok-kelompok yang dijumpainya di dalam perjalanannya. Kelompok-kelompok ini tidak dalam jumlah ribuan orang, mungkin hanya puluhan atau bahkan kurang dari 10 misalnya, kepada teman-teman Matius pasal 9 ayat ke-10, di rumah-rumah ibadat, Lukas pasal 4 ayat 15, dan 42 sampai 44, di Genesaret, Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Setiap jiwa sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Ia bukan melihat kepada jumlah yang besar, namun ia menghargai setiap jiwa yang ia jumpai. Ya. Di bagian terakhir situ dikatakan bahwa setiap jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Ia bukan melihat kepada jumlah yang besar, namun ia menghargai setiap jiwa yang ia jumpai. Jadi kalau setiap kita berjumpa dengan orang, kita jangan diam aja. Belajar sekarang. Karena saudara sudah mempunyai hatinya Yesus. Hati Yesus itu kan mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita memiliki hatinya Yesus, berarti kita juga otomatis mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau kita sekarang sudah memiliki hatinya Yesus, setiap di jalan, coba saudara berdoa. Berdoanya itu begini. Setiap ketemu orang tuh, walaupun naik motor pun bisa kalian berdoa. Bukan berarti tutup mata ya. Nanti kalian kacau. Nabrak sana, nabrak sini. Nah, dalam hati itu kita bisa bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu ada di mana-mana ya. Nah, jadi kita bisa berdoa, Tuhan, orang-orang yang saya lihat ini Tuhan, selamatkan jiwanya. Kalau kita lewat di rumah-rumah orang, Tuhan selamatkan rumah-rumah yang ada ini. Nah, itu berarti apa? Itu sudah mengutarakan kata-kata iman. Kata-kata iman kita. Dan Tuhan pasti dengar apa yang kita ucapkan. Jadi belajar mulai sekarang. Mulai sekarang kalau pergi-pergi apa? Ingat. Hati Tuhan itu ada di kita. Hatinya Tuhan itu. Nah, jadi kita tahu yang ketiga ini penginjilan kepada kelompok. Penginjilan kepada kelompok itu dikatakan kepada teman-teman. Seperti contohnya di sini ya, Matius. Matius itu adalah pemungut cukai, ya kan? Nah, pada waktu Matius bertobat, jelas Matius itu mengumpulkan teman-temannya yang akrab. Yang dulunya dia itu punya teman-teman itu dipanggil ke rumahnya. Atau berapa orang itu dipanggil ke rumahnya. Nah, di situ dia mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk ber-PI ya. Nah, itu ada ya. Jadi nanti kalau selesai belajar ini, kalian ada waktu jam 9 kan biasanya belajar sendiri kan. Dari kita belajar kan sampai jam 8 selesai kan. Lah, nah, 1 jam itu kan untuk belajar ngerjain tugas apa dan sebagainya. Baca ayat-ayat yang ada di buku ini ya. Yang ada di dalam penginjilan KKR, penginjilan kelompok. Nah itu baca itu ayat-ayatnya supaya saudara tahu. Jadi sekarang kita mau menghargai jiwa-jiwa. Baik orang yang kita temui itu adalah orang yang cacat. Baik orang yang kita temui itu adalah orang yang buta, orang apapun. Itu juga termasuk adalah berharga di mata Tuhan. Ya, kita belajar. Ya. Jadi tandai itu kata setiap jiwa sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Ia bukan melihat kepada jumlah besar, namun ia menghargai setiap jiwa yang ia jumpai. Jadi ingat, sebagai utusan Allah, kita mempunyai hatinya Allah. Kalau pergi-pergi kita berdoa untuk orang-orang yang di jalan. Berdoa untuk setiap rumah-rumah yang kita lewati. Bukan hanya rumah yang kita lewati,
Misalnya kita melewati di toko-toko juga doakan pemilik tokonya, pembelinya supaya semua boleh dijamah Tuhan. Ya, itulah seorang misi. Seorang utusannya Tuhan. Itu tidak bisa berdiam diri kalau lihat jiwa. Itu ya. Nah, ayat yang keempat sekarang silakan gantian baca. Keempat, penginjilan melalui penyataan kuasa Allah. Pemberitaan Injil tidak harus melalui khotbah terlebih dahulu, tetapi dapat terjadi melalui penyataan kuasa Allah terlebih dahulu. Dengan melalui penyataan kuasa Allah terlebih dahulu, justru orang-orang akan semakin percaya kepada apa yang akan dikatakan oleh si pemberita Injil. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Ia sering menyembuhkan seseorang terlebih dahulu sebelum memberitakan sesuatu kepadanya. Misalnya, ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain, Lukas 7 ayat 11 sampai yang ke-17. Ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petrus terhadap Eneas, seorang yang sudah terbaring selama 8 tahun karena lumpuh. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai yang ke-35. Nah, ini mengenai penginjilan melalui pernyataan kuasa Allah. Kalau penginjilan melalui kuasa Allah, kita itu harus mesti apa? Banyak doa puasa. Dengan adanya doa dan puasa dan mengandalkan Roh Kudus, pasti puasa itu akan terjadi. Mujizat itu akan terjadi. Salah satu gereja GBI yang ada di Surabaya, gembalanya termasuk dosen saya yang ada di Jakarta Petamburan, itu dia membuka satu cabang perintisan itu namanya itu kalau nggak salah daerahnya itu daerah Pondok Cabe. Nah di daerah Pondok Cabe itu dosen saya itu cuma dia datang melihat ada seorang bapak itu buta. Dia datang berkenalan, mau didoakan, berkali-kali didoakan datang, akhirnya sembuh. Dapat melihat. Nah begitu dapat melihat, sekampung percaya. Berdirilah mereka katakan, saya mau ikut Bapak. Langsunglah bikin gereja. Dan sekampung itu percaya Tuhan. Saya juga mau ikut Bapak. Disitulah salah satunya gereja GBI di Pondok Cabe berdirinya. Jadi belum dikatakan di situ belum ada firman. Dengar firman. Begitu lihat orang sakit kita layani. Nah, dengan iman kita doakan sembuh walaupun tidak saat itu Tuhan izinkan langsung mujizat terjadi. Ada kalanya juga Tuhan izinkan langsung mujizat itu terjadi. Nah, bertobat, percaya Yesus. Nah, kita juga harus seperti Yesus katakan, Bapak atau Ibu sudah disembuhkan. Harus bersyukur kepada Tuhan. Ikut Tuhan Yesus yang namanya Nabi Isa. Kita bilang begitu. Supaya dia apa? Sudah sembuh, jangan hanya bersenang-senang meninggalkan Tuhan. Nah, ingat. Dan kita harus tekankan juga kepada orang yang mengalami mujizat Tuhan itu. Kita katakan, kalau orang tanya, jangan bilang yang menyembuhkan. Misalnya siapa ya? Kiki. Berdoa menyembuhkan orang itu sakit. Jangan sampai orang itu bilang, oh itulah yang di depan rumah yang di depannya bingkil Yance itu ada yang sering-sering datang. Kalau nggak salah namanya Diki. Itu yang menyembuhkan saya. Jangan kita arahkan. Kalau orang tanya yang menyembuhkan adalah Nabi Isa. Isa Al-Masih. Nah, jangan
seperti jangan sampai kita itu seperti salah satu orang percaya yang kalau saudara pernah lihat di TV, dia berdoa hanya mengatakan apa? Saya disembuhkan dengan minyak urapan. Nah, masa minyak urapannya yang menyembuhkan? Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Nah, jadi jangan sampai kita diagung-agungkan. Kita nggak boleh diagung-agungkan ya. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Jadi ingat, kalau sudah orang itu mendapat mujizat, kita harus katakan. Kalau ditanya orang, bukan saya yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Kalau dia latar belakang Muslim, katakan Nabi Isa yang menyembuhkan. Ya, oke. Kita akan masuk yang berikutnya. Silakan. 5. Penginjilan pribadi. Sekalipun pelayanan Yesus luar biasa dan penuh dengan kuasa sehingga banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya dan memohon kesembuhan darinya. Tetapi Yesus tetap juga melayani pribadi-pribadi yang dijumpainya sekalipun hanya satu orang saja. Misalnya, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kita tidak mungkin melakukan semua bentuk penginjilan seperti yang disebutkan di atas. Ada negara di mana pemberitaan Injil dilarang untuk dilakukan, apalagi untuk mengadakan kebangkitan kebangunan rohani. Kebaktian, apalagi untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani secara besar-besaran. Kita juga tidak mungkin melakukan penginjilan dalam program pemuritan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kita tidak dapat berjalan dari satu kota ke kota yang lain dan menginap di mana saja di tempat yang kita mau. Juga tidak semua kita mempunyai talenta untuk berkhotbah guna mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri oleh ribuan orang. Mungkin berbicara di hadapan 10 orang saja kita sudah gemetaran. Tetapi suatu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan penginjilan pribadi ke pribadi. Kita dapat menginjili orang-orang yang biasa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan karunia kita masing-masing. Itulah sebabnya model penginjilan yang akan kita pelajari lebih jauh adalah model penginjilan pribadi atau secara lebih khusus lagi disebut sebagai penginjilan kerabat. Kita akan menginjili orang-orang yang berada di sekitar kita, mulai dari keluarga, teman-teman, relasi, bawahan, dan pimpinan kita. Amin. Ya, jadi penginjilan pribadi. Tolong dia jangan main anjing. Anjing itu suruh keluar aja. Konsentrasi ya, kita. Oke. Ayo. Nah, di sini Yesus melakukan juga penginjilan pribadi. Penginjilan pribadi yang kita lihat Nikodemus ini dia datang sendiri kepada Tuhan. Ada kalanya kalau kita di tempat pelayanan, ya kita sudah berintis, nah ada kalanya orang-orang itu bisa datang ke kita dengan tanya-tanya lah, apalah dan sebagainya. Apa itu kesempatan bagi kita untuk kita melayani mereka, ya seperti Yesus, dia siap untuk melayani
sangat berharga, berarti ya. Jadi dari yang sudah kita baca di dalam buku ini ada pertanyaan tidak? Silakan kalau mau bertanya sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Saya mau tanya Bu mengenai mendoakan orang. Jadi mendoakan orang, apakah kita boleh mendoakan orang menggunakan minyak urapan? Kemarin sudah saya singgung gitu ya. Mendoakan orang, kita mengikuti cara gimana Yesus mendoakan orang sakit. Yesus mendoakan orang sakit itu caranya berbeda-beda. Ya kan? Yesus mendoakan mertua Petrus waktu demam, tangannya dipegang, kan? Dipegang, didoakan, sembuh. Itu tandanya tidak pakai minyak urapan. Nah, Yesus bertemu lagi dengan seorang yang buta, Bartimeus, dengan pakai apa? Bukan minyak urapan juga. Pakai apa? Dia berludah, tanah diaduk-aduk, ditempelkan orang itu. Selain itu juga hanya dengan perkataan. Contohnya waktu kita pergi ke KKR itu apa? Angkatlah tilammu. Nah, jadi cara-cara kita untuk mendoakan orang sakit itu, kalau memang kita tergerak dengan memakai minyak urapan, silakan. Tapi ingat, jangan memberhalakan minyak urapan. Jangan dikit-dikit minyak urapan, dikit-dikit minyak urapan. Nah, nanti dipikirnya orang Kristen tuh seperti dukun juga. Dukun itu nanti pakai air kan, ada air. Nah, disembur-sembur kalau kita memang minyak urapan cuma dioleskan saja. Jadi tergantung dari Roh Kudus, dan kalau memang kita tergerak menumpangkan tangan, ya tumpangkan tangan. Ya. Jadi jangan juga dikit-dikit tumpang tangan jangan. Itu tergantung dari hati kita, ya, berhubungan dengan Roh Kudus. Kalau kita berdoa mendoakan orang sakit, kita mengandalkan Roh Kudus, itu Roh Kudus itu akan mendorong hati kita. Oh, ini pakai minyak urapan, pakailah minyak urapan. Oh, Tuhan gerakan saya untuk tumpang tangan. Jadi untuk mendoakan orang sakit, sekali lagi itu kita mengikuti Alkitab, ya. Jangan mengikuti gereja-gereja yang lainnya. Ini sampai mereka yang sembuh, saya disembuhkan dengan minyak urapan, bukan lagi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan itu kesaksiannya. Ya, kesaksian dari gereja yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan minyak urapan, itu kesaksiannya itu begitu. Sampai ada seorang dokter, ya, dia bilang, saya dokter sakit, saya nggak bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Saya datang ke gereja yang ada minyak urapannya. Begitu saya diurapi dengan minyak, saya sembuh. Dan karena saya dokter, saya kalau bikin resep, atasnya saya kasih minyak urapan. Aduh, Pak. Nah, jadi jangan sampai kita itu apa? Memberhalakan minyak urapan. Ya. Nah, tidak apa-apa. Tentang minyak urapan itu ada di Alkitab kok. Coba kita buka. Ayat yang umum itu di Yakobus. Ya, Yakobus. Itu ayat yang umum. Nanti kita lihat di Markus itu ada. Kita buka terlebih dahulu di Yakobus. Yakobus pasal 5 itu. Sudah dapat? Kalau sudah dapat bacalah. Pasal 5. Dapat pasalnya. Ya, Yakobus pasal 5. Pasal 5 ya. Tunggu dulu.
Ini 14. Ya, 14. Oke. Yakobus pasal 5 ayat 15. Mic-nya. Ya. Ya. Tapi yang baca. Siapa yang belum baca itu? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, itu salah satunya ya, minyak. Nah, kita melihat lagi di dalam Markus. Markus pasal yang ke-6. Siapa baca? Ayat yang ke-13. Sudah, semua sudah baca. Ya, kamu lagi. Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, ini Amin. kita percaya bahwa Markus pun juga mengatakan mereka mengusir Banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. kita percaya. Tapi ingat, jangan kita memberhala dengan adanya minyak. Nanti kita dibilang lagi apa? Dukun minyak. Nanti ya. Ya. Bagaimana dengan gereja Tiberias? Oh, itu urusan dia sama Tuhan lah. Kita nggak perlu inilah. Itu urusan dia lah. Janganlah kita ini. Udah, biarkan saja lah. Nah, oke, sudah jam 10, saya beri kesempatan untuk ke kamar mandi. Mau apa kamar mandi? Ya siapa tahu kamu mau. Nah, istirahat, maksudnya istirahat. Sampai jam berapa, Bu? Saya kasih istirahat sampai ini ya ke angka 3. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja bersama Tuhan yang selalu memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi
Sudah konsentrasi lagi ya. Nah, Kakiku di kebiasaan. sekarang kita masuk di dalam kelompok ya. Perempuan, laki-laki. Ya. Mungkin kelompok